Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi memperbaiki mobil Isuzu Panther. Ini adalah Grand Touring tahun 2007 ternyata ya. Jadi tahun 2007 Grand Touring ini ngobos lumayan banyak. Asap di stik uli ataupun tutup isian uli itu banyak banget. Nah, sudah kita bongkar. Mobil ini ternyata sudah diperbaiki tapi menggunakan cleaner yang bukan ori Isuzu. Ini adalah merek Isuzu tapi ini abal-abal alias KW. Jadi tingkat keawetannya tidak bisa awet. Selamat pagi teman-teman. Ini pagi hari ini kita akan mencoba menghidupkan Panther yang datang kemarin sore dari Palembang. Katanya mau turun mesin. Makanya pagi hari ini sebelum kita turunkan, ini akan kita hidupkan dulu bagaimana kondisinya, suaranya bagaimana. Mari kita lihat bagaimana kondisinya. Baru saja hidup ini teman-teman, masih kondisi dingin, gedek-gedek. Starter lagi. Ternyata sudah ngobos ya. Jadi mesin masih dingin tapi sudah mengeluarkan asap seperti ini, padahal mesin belum panas sama sekali. Oke, sudah positif karena di sini pun ada asapnya. Amati mesin ini ada suara ketukan ya. Jadi biasanya Panther Euro 2 ini suaranya empuk tapi ini ada kemeletek. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi seperti ada suara ketukan-ketukan, entah itu suara seker atau suara gigi timing, yang jelas ada suara kasar. Kalau gigi timing sangat jarang ya kalau untuk Panther Euro 2 karena giginya besar-besar dan gigi peredamnya double. Oke teman-teman, ini kita siap untuk menurunkan mesin Panther yang dari Palembang, Sumatera. Nah, di sini kita tata dulu tempatnya. Langsung bukan. Di sini sudah langsung kelihatan lur ya. Jadi walaupun mesinnya baru saja dihidupkan, tapi ini sudah mengeluarkan asap ya di sini. Jadi kalau tutup uli sudah mengeluarkan asap, sudah positif. Kalau ini bermasalah, kondisinya masih dingin kok sudah ada asapnya. Apalagi kalau itu bukan bocoran kompresi. Nah ini, kalau stik ulinya malah lebih banyak lagi. Seperti ini. Jadi stik ulinya malah lebih banyak lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Proses hari ini semoga lancar. Proses dimulai. Ini mobil dari Palembang, ditinggal ditunggu di Yogyakarta di rumah family. Dikarenakan kalau menunggu di sini ini pastinya kelamaan karena saya tidak bisa mengerjakannya sekali jadi, sehingga lebih enak ditinggal ditunggu di rumah saudara atau family. Karena proses kerja seperti ini biasanya memakan waktu 1 minggu ya. Kalau dulu emang bisa ya mengerjakan mesin itu 2 hari jadi itu bisa, tapi saat ini sudah tidak bisa lagi. Karena untuk mobil yang dari jauh itu sangat riskan sekali. Setelah mobil selesai itu tidak bisa langsung dibawa pulang, tapi harus dicoba dulu selama beberapa kali supaya kelihatan hasilnya, dan apabila ada permasalahan itu bisa segera diperbaiki lagi agar supaya mobil tersebut benar-benar siap. Kondisi mesin yang seperti itu, ini yang penasaran adalah gimana kondisi linernya. Kita bongkar. Kelihatan banget kalau linernya ini bukan liner yang bagus, dan ini lukanya adalah belang-belang. Dan juga packing headnya ini adalah packing cling rate ya, bukan packing plat seperti pada umumnya. Kalau saya tidak merekomendasikan packing seperti ini selagi ada yang plat. Ini kita dapat pasien mesin Panther ngobos ya. Panther ngobos ini ketika sudah kita cek ternyata boringnya juga bukan yang original,
makanya keausannya sangat kelihatan ya, ini sangat kelihatan. Dan jeglongnya itu atas bawah, jadi bawah sudah ikut kena, diraba sudah ikut kena. Nah ini Isuzu KW ya, ini ya Isuzu KW bukan original. Kalau seperti ini kalau dibalik tidak berani, dijamin tidak berani. Kadang baru saja KW itu nggak awet kok mau dibalik, percuma dong. Makanya kalau perbaiki Panther itu daripada 2 kali kerja ndak awet, pakailah liner yang original. Walaupun second nggak apa-apa, dibalik malah lebih bagus. Bukan promosi loh ya, ini nyata. Ini nyata ini. Wah, masalah lagi. Ini lihat. Panther Turbo tahun 2007. Tapi sekernya seker Panther kotak. Nah, ini lihat. Ini bukan seker Panther Turbo ya. Ini punyanya Panther kotak. Seker Panther Turbo itu ini agak panjang sini. Terus cowakannya ini lebih dalam. Walaupun tidak sebegitu banyak, tapi cowakannya ini, ruangannya ini lebih dalam kalau yang turbo. Kalau non turbo itu kalau diukur ya, diukur volumenya lebih, yang turbo itu lebih besar sedikit daripada non turbo. Dan yang jelas kalau Panther kapsul itu ini agak panjang gini, kupingannya agak panjang. Terus apakah bisa dipasang? Bisa saja dipasang. Tapi kalau nggak aslinya, bukan standarnya, kan nggak puas juga kan. Nah jadi seperti itu alasannya. Ini kelihatan benturan sama dinding silinder ya, silinder kop berbenturan ya, ini ya, lihat. Nah kelihatan lur, berbenturan nih, agak kasar suaranya kemarin. Ini nomor berapa ini? Nomor 3. Nah, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang pemakaian packing silinder head punyanya Isuzu Panther. Nah, di sini kita mengalami ada kasus permasalahan mobil Panther ini yang berasal dari Palembang, Sumatera. Ini mesinnya kasar suaranya. Sebelum kita turunkan kemarin itu suaranya kasar. Sudah kita bongkar teman-teman mesinnya, ternyata pada sekernya itu ada luka. Berarti dia sundul dengan silinder headnya. Jadi di kepala pistonnya itu seperti ada bekas tumbukan terhadap silinder headnya lur ya, ini ya. Terus sudah kita teliti lagi, ternyata bertumbukannya ini karena pemakaian packingnya itu yang bukan original ya. Ya bukan original nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya pakailah packing silinder head yang berbahan plat ya. Jadi ada Isuzu Astra Indonesia, itu harganya sekitar 250-an, itu sudah bagus. Kalau mau yang ori Japan harganya 500.000. Nah kalau pakai yang model kertas atau klingrit seperti ini jangan. Karena apa? Karena pada Isuzu Panther itu tidak ada originalnya yang bentuknya menggunakan klingrit. Jadi yang klingrit ini adalah jelas-jelas KW, dan ini setelah dipasang itu menjadi tipis ya, mimpes. Hingga akhirnya setelah dipakai beberapa lama itu kepala sekernya itu agak mentok ke silinder head, sundul. Kalau kita teliti-teliti yang bertumbukan ini, sundul ini, termasuk juga ini ya. Ini untuk metalnya saya rasa tidak koklok atau tidak hancur atau tidak rusak sebenarnya. Jadi kalau ada metal keausan seperti ini saya rasa adalah wajar, dan hal tersebut tidak bisa dan tidak mungkin akan menyebabkan ini tumbukan kalau lainnya normal ya. Tapi kalau ini masalah ini tumbukan seperti ini juga bisa diakibatkan oleh biasanya ya bloknya sudah diseser, itu juga bisa, sehingga kepala pistonnya ini ada menonjol di atas blok itu lebih dari normalnya. Nah tetapi umumnya biasanya saya itu juga sering seser silinder blok, silinder head itu sering. Tapi kalau kita pasang itu kita ukur dulu, terus kita perkirakan ya, kita pasang pak ini nanti sundul apa enggak sama headnya. Kalau enggak ya aman-aman saja. Tapi nyatanya mobil ini sundul itu ternyata, mari kita ukur ya. Kita ukur selisihnya berapa ketebalan packingnya, yang packing yang aslinya dan packing yang kertas seperti ini. Mari kita ukur, ini packing bekas loh ya, packing bekas. Berapa ya, berapa. Nah lihat, ini silahkan dicermati. Terus mari kita ukur menggunakan bekasnya pakai yang kertas ini.
Ya, ternyata ini lobok ya, kocak. Nah ya, mari kita ukur. Kalau pakai ini selisihnya lumayan banyak ya, lihat. Lebih tipis, jauh. Boleh percaya, boleh tidak. Berseker ini dan seker ini adalah obat yang sangat berkelas buat mengatasi permasalahan Isuzu Panther. Selain suaranya halus ya, dari suara sekernya suara yang halus, menggunakan seker ini harganya pun terjangkau ya. Isuzu ini harganya terjangkau, suaranya halus. Nah, made in Indonesia. Nah, ini yang bikin penasaran, apakah masih ada piston punyanya Isuzu seperti ini yang diimpor langsung dari Jepang? Itu mereknya apa, terus fisiknya bagaimana, terus harganya berapa kawan? Barangkali ada yang tahu dan belinya di mana kalau seandainya ada, karena di Blitar itu nggak ada Isuzu Panther made in Japan untuk seker. Kalaupun ada itu malah KW, suaranya malah kasar yang made in Japan itu. Sepengalaman saya begitu, karena pernah mengalami. Karena yang ada tulisannya Isuzu Panther made in Isuzu made in Japan itu palsu kalau untuk Panther sekernya ini. Untuk ring seker sudah kita ganti ke semuanya sama sekernya juga, karena sebelumnya sekernya bukan aslinya, yaitu bukan punya Panther Turbo. Nah, sekarang sudah kita ganti dengan yang aslinya. Ini yang kualitas terbaik seperti ini. Jadi ada kasar-kasarnya, ini ciri khasnya ada seperti semacam bubutan seperti ini. Ini suaranya seker ini halus ya. Sering saya selalu pakai seker ini halus suaranya, nggak pernah merek yang lain tuh, nggak pernah ya, nggak pernah pakai KW ya, jangan ya, suaranya bisa kasar. Ini untuk linernya kita ganti second copotan tapi original ya, ini dijamin insya Allah berhasil. Kalau nggak berhasil uang saya kembalikan 100% positif ya, ini ya, daripada beli yang tiruan resikonya malah nggak berhasil. Nah, kalau pakai ini selama ini insya Allah keberhasilannya tinggi. Saya nggak pernah gagal kalau balik liner dengan liner yang ori ya. Walaupun copotan nggak pernah gagal, karena sesungguhnya balik copotan ini utuh ya, diraba nggak kerasa. Mungkin warna beda tapi ini utuh ya. Ini yang sebelumnya rusak. Walaupun sudah ganti baru tapi tidak awet, jadi gentongnya atas bawah itu kerasa. Untuk gigi timing kita tata ulang dikarenakan tadi untuk posisi peredamnya itu tidak tepat. Jadi posisi peredam tidak tepat pada noknya, sehingga bisa juga mengakibatkan ini kurang halus. Jadi ini sekalian kita betulkan lagi, kita tata ulang gigi bos pom sama gigi timingnya. Ini kita sambil melihat penonjolan kepala pistonnya itu seberapa ya untuk mobil ini. Saya rasa penonjolan segini adalah normal ya, tidak terlalu menonjol. Jadi kemarin itu bisa benturan itu dikarenakan apa? Pakainya tipis sehingga dia mentok sama. Sebenarnya nggak begitu mentok, tapi berhubung karena putaran tinggi sehingga pistonnya itu nyenggol sama silinder head. Makanya suaranya tidak tak banget, tapi agak ada kasarnya. Jadi karena ada putaran tinggi, otomatis pada aspek itu kan pasti ada kekocokan sedikit di metal jalannya, sehingga sekernya itu timbul benturan sama silinder head. Tapi ini untuk metalnya ini sudah kita ganti ke semuanya teman-teman. Jadi insya Allah relatif lebih aman dengan kita ganti pakai silinder head yang plat. Jadi untuk tonjolannya ini tidak lebih menonjol, tapi lebih turun ke bawah setelah dipasang packing. Kemarin packingnya ini terlalu tipis sehingga dia mentok ya, tipis banget ini. Jauh lah, kita bandingkan saja jauh. Tipis, pokoknya tipis ini, tipis banget.
Oke, kita kencangkan baut silinder headnya sesuai dengan ukurannya. Kalau saya biasanya mengencangi baut silinder head Isuzu Panther itu kekencangannya adalah 120 Nm. Ya, kalau kilogram-meter ya silakan dicari sendiri, dikonvert dari 120 Nm ke kilogram-meter itu berapa. Karena saya pakai kunci torsi yang skalanya itu adalah Nm. Ya, Nm. Skalanya adalah Nm. Jadi saya mengkonvert ini, kalau dulu kilogram-meter ya. Ini Nm, jadi saya memakai ukuran 120 Nm. Tapi itu tidak langsung segitu ya ukurannya. Jadi kita kencangkan dulu dengan kunci biasa dulu, sekiranya cukup. Terus lanjut dikoreksi dengan kunci torsi. Jadi seperti itu. Sekarang mari kita coba putar-putar mobil ini, mesinnya. Kemarin kan sebelumnya kan tonjokan antara shaker dan cylinder head. Ini sambil kita setel klepnya, sambil kita putar-putar gini. Kalau nggak tonjokan berarti aman ya. Nah, kita putar dulu. Mulai dari klep 1 kita setel dulu. Klep 1 sudah kita setel. Sekarang klep 3 sudah kita pasang ke semuanya. Ya, tinggal kita naikkan mesinnya. Semoga nanti sore sudah bisa dilihat hasilnya. Oke, Bos. Saya sudah 1 minggu di sini nih. 1 minggu ya? Iya, tunggu itu mobilnya. Oke. Siap, kita naikkan untuk mobil ini, Panther dari Palembang ini. Panther dari Palembang ini antri sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi berhubung beliaunya ini waktunya terbatas, jadi makanya pengerjaannya ini harus cepat. Makanya kita tidak berani melebihkan waktu ini lebih dari 7 hari. Jadi sebisa mungkin 7 hari itu sudah harus siap, sekalian sama uji cobanya juga. Jadi emang posisinya jauh. Kalau tidak dicoba dulu, yang dikhawatirkan nanti kalau dipakai perjalanan pulang ke Palembang nanti trouble di jalan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, kita starter mobil ini, semoga lancar. Oke, ini masih ada agak suara aneh seperti koser-koser. Nanti akan kita teliti lagi penyebabnya di mana, dan nanti akan kita tunjukkan lagi hasilnya setelah kita cek lagi ke semuanya. Mobil sudah kita panasi sekian lama, terus ini temperaturnya juga sudah tercapai temperatur kerjanya ya, sekitar paling tidak ini sudah sekitar paling tidak 70 derajat lah. Kalau umumnya itu kan 82 derajat, tapi ini sudah 70 derajat, itu berarti kan sudah mesin sudah panas ya.
Kita bandingkan kondisi mesin ini antara sebelum diperbaiki, saat baru datang, dan setelah kita perbaiki kita turunkan mesin. Sumatera. Nah, di sini kita tata dulu tempatnya, langsung bukan. Di sini sudah langsung kelihatan lur ya. Jadi walaupun mesinnya baru saja dihidupkan, tapi ini sudah mengeluarkan asap ya di sini. Jadi kalau tutup uli sudah mengeluarkan asap, sudah positif. Kalau ini bermasalah, kondisinya masih dingin kok juga ada asapnya. Apalagi kalau itu bukan bocoran kompresi. Nah ini, kalau tikulinya malah lebih banyak lagi, seperti ini. Jadi setikulinya malah lebih banyak lagi. Sekarang kita akan menotal berapa biaya mobil ini ya. Ini yang kita ganti adalah liner shaker. Ini linernya second ori copotan, shakernya baru original, ring shaker original, Pak Senderkop Astra Indonesia, tribon, sealer, si arsek belakang original, si arsek depan original, pak kalung original, filter oli original, oli delta loop, selang bypass original, coolant Preston, ongkos balik liner, terus selang turbo dan jasa. Itu totalnya adalah habisnya 7.900.000-an untuk saat ini. Masih lebih ekonomis daripada di servis di luar Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.